agenda sidangnya, tapi kasihan juga Pablo sama Gali kan lagi sehat, jadi aku paksain untuk datang hari ini. Sebenarnya benar-benar lagi nggak fit, badannya demam, pusing kepala, dan udah sakit banget ini kayak apa ya, kayak mau pecah gitu apalagi, mungkin nggak tahu lagi, belum periksa sih kata dokter sih, memang harus dicek darah atau apa, karena kan nggak tahu penyakitnya apa, atau ada gejala tipes atau memang apa kan belum tahu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa diizinkan untuk periksa ke rumah sakit. Senang banget mas, udah 7 bulan saya ketemu sama anak mama saya juga kebetulan mungkin batin ya, karena apa namanya ada kontak batin gitu ya. Mungkin karena aku lagi sakit ini, biasanya kalau aku lagi sakit anak aku biasanya lagi kangen sama aku. Jadi kadang-kadang batin gitu loh. Kalau kitanya drop, kitanya benar-benar kepikiran, berarti dia itu juga lagi pengen ketemu. Itu cuma kan saya nggak sanggup kalau misalnya dia datang ke tahanan, lihat secara psikologisnya gitu. Kalau terlalu sering juga kasihan, udah nggak bisa nyusulin lagi karena kan udah air susunya kan udah kering. Soalnya kan anak kan nggak bisa dibawa sama kita di rutan, nggak bisa tinggal bareng sama kita. Jadi dia memang harus pisah sama kita. Kalau misalnya aku boleh minta sih, pengen bawa anak aku ke dalam rutan aja supaya bisa tidur bareng sama dia. Kalau saya sih pasti sedih banget ya gitu ya. Kalau saya sendiri yang di dalam rutan, saya sendiri yang di penjara mungkin atas kesalahan ini saya siap gitu. Saya siap. Tapi dengan keadaan istri saya begini, anak saya ya sangat ini aja miris lah ya. Kalau boleh minta ya, saya pengen tidur sama anak saya, tapi kan aturannya kan nggak boleh. Aturannya kan anak nggak boleh tinggal bareng di rutan, jadi memang harus terpisah. Itu yang selalu kepikiran, yang bikin kadang-kadang drop. 2 minggu yang lalu ya? Iya, beberapa minggu yang lalu lah. Cuma memang dia dari kemarin-kemarin itu pengen tidur bareng sama anak gitu. Karena memang anak juga terus-terusan ngungkapin pengen ketemu kan, karena anak itu juga ngomong di rumah, mami, dedi kapan pulang, itu terus yang diungkapin sama neneknya, sama keluarga-keluarga yang lain gitu. Satu sisi anak saya itu usia masih 1,5 tahun, sangat kecil sekali dan sangat butuh sekali kasih sayang seorang ibu, sangat butuh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal psikis dari pihak sana mungkin masih punya waktu, masih bisa untuk bertemu, masih bisa untuk sama-sama ketemulah dengan anaknya gitu. Sementara di sini Ray sulit untuk bertemu dengan anak gitu. 7 bulan dengan sabar, ikhlas, dan lapang dada semuanya. Walaupun harus terpisah dengan anak aku, walaupun harus kehilangan pekerjaan, walaupun harus terpisah dengan anak-anak, dengan orang tua. Sekarang orang tua aku juga, yang tadinya dia memang nggak harus merawat anak aku, sekarang aku titipin orang tua aku, jadi syukur. Karena jauh dari anak itu bikin mental drop ya, down gitu, mental kita down. Setiap ingat anak kita pasti down. Aku nggak masalah, aku belum bisa bekerja atau apa-apa, nggak masalah, yang penting aku bisa ketemu anak. Dibilang kan dia sesama wanita lah, dia wanita, saya juga wanita, dia seorang ibu, saya juga seorang ibu, dia seorang muslim, saya juga seorang muslim, yang ada perbedaannya sama. Pasti setiap ibu yang punya anak, orang mas, ibu yang punya anak nggak ketemu sehari aja pasti kangen.
kalau misalnya ini aku udah 7 bulan, bahkan anak aku aja nggak tahu psikisnya sekarang gimana. Ya aku juga meminta maaf sama orang tua aku karena aku masih merepotkan dia dengan menitipkan anak aku. Aku belum bisa membahagiakan orang tua aku, malah aku merepotkan. Aku pengen mudah-mudahan ya Bapak Hakim punya kebijaksanaan. Anak hakim itu kan artinya bijaksana. Mudah-mudahan beliau sangat bijaksana. Mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan aku bisa ketemu sama anak aku. Gak ada yang spesial sih, aku pakai baju yang ada aja, stok-stok yang ada di rumah. Itu ya kan kita kan memang harus bersih dan rapi, jadi harus menghargai lah orang lain. Jadi kita berpenampilan yang enak dilihat. Gak ada yang pamer lah, apa yang mau dipamerin, semuanya milik Allah. Ya kita biar bersih aja, biar rapi aja, biar orang juga melihatnya enak aja. Ya karena kan memang sebelum-sebelumnya kan memang udah ada, jadi aku pakai aja yang ada. Gitu. Semoga semakin banyak fakta-fakta baru sehingga akan terbuka dan membuka pikiran para masyarakat juga yang melihat ini gitu ya, bahwa ini permasalahan tidak seperti opini yang selama ini dibangun dan diterima oleh pihak masyarakat gitu. Ya, aku cuma bisa bilang ya, walaupun masyarakat banyak menghujat segala macam, aku percaya aku yang mendukung aku hanya satu, Allah. Aku percaya Allah yang mendukung aku, walaupun masyarakat lebih baik itu buat aku udah cukup, dan aku percaya sama Allah pasti apapun itu kehendak Allah pasti baik buat aku, walaupun kelihatan yang nggak baik pasti Allah punya tujuan yang baik. Aku cuma minta sama Allah, semoga aku bisa dikabulkan, aku bisa bertemu anak aku. Cuman emang kebetulan Agiza kena kemarin. Untuk tanda-tandanya sendiri juga kan dia tadi aku bilang di studio tuh matanya merah, terus kayak strawberry tongue gitu ya, merah banget bibirnya juga. Dan pas ketemu sama dokter ahlinya memang dibilang dia Kawasaki itu setelah demam 3-5 hari gitu. Iya, belum sama sekali aku nggak tahu, malah pas divonis sama dokter penyakit Kawasaki juga aku sempat nanya gitu, dok itu tuh apa? Memang penyakit yang menyerang pembuluh darah ya. Kalau misalkan telat penanganannya kan bisa ke jantung katanya gitu kan. Dan untungnya waktu aku ke rumah sakit juga Abizar tuh masih tahap 1. Dia belum ada yang gimana banget, tapi sudah masuk cairan. Tapi udah ada obatnya gitu. Sempat dirawat juga kan kemarin 5 hari. Oh, 5 hari? Enggak, jadi memang bukan penyakit langka, tapi memang sudah ada dari dulu. Dan sekarang mungkin ada lagi dan kena sama si Abizar. Penyebabnya malah memang belum diketahui, nggak kayak pemberitaan yang kemarin kayak disebabkan dari infus dan kecantikan gitu kan ya. Itu kan sebenarnya asumsi kekhawatiran seorang ibu aja, takutnya kok bisa sih gitu ada cairan ke jantung masuk, jadi aku pikirnya aneh-aneh gitu. Sejauh ini Gara-gara infus whitening atau suntik tuh kayak bukan begitulah, orang dokter aja bilang belum diketahui penyebabnya, tapi bukan penyebabnya infus whitening sama suntik apa-apa. Pagi ada berita yang bilang kalau misalkannya gue itu lagi hamil infus whitening, nggak mungkin lah orang lagi hamil masa infus suntik masukin cairan kan itu nggak boleh. Dan berita yang bilang kalau Kawasaki itu menular lewat udara itu salah juga ya. Dan penyakit Kawasaki itu kan nggak menular pertama, terus bukan virus juga, karena memang belum diketahui penyebabnya. Dan berita tentang artikel kalau misalkannya si Kawasaki itu genetik juga kayaknya itu salah deh gitu. Terus kalau sih tapi waktu pas tanda-tandanya memang crazy, karena mungkin kan sakit, namanya orang sakit panas di dalam, terus juga dia kan nggak bisa makan, demam aja sih naik turun gitu loh. Pas malam memang panasnya luar biasa, makanya aku sampai cemas. Kok belum 2 menit aku kan selalu cek ya, cek sempat 39 udah habis itu langsung
bawa ke rumah sakit. Abizar sih udah mulai aktif lagi, tapi tetap minum obat namanya tuh Asfilet itu, kayak pengencer darah. Dan aku juga nggak tahu sampai kapan Abizar harus konsumsi yang pengencer darah itu ya. Nanti tanggal 25 tuh balik kontrol lagi ke dokter ini. Kalau kan sama biaya lain-lain tuh sekitar 60 dan obatnya tuh sekitar 50-an lebih lah. Sebenarnya bisa sembuh total, kemungkinan untuk kamu tuh sedikit banget, sekitar ya 3%-an lah, jadi selebihnya memang bisa disembuhin. Apalagi yang sekarang udah ada obatnya. Nah, udah makannya juga udah bagus, malah kalau dari rumah sakit itu malah makin berisi ya. Memang sempat turun, tapi alhamdulillah jadi malah makannya itu juga udah bagus. Terus sekarang dan Abizar sebenarnya kan besok bulan ini tuh jadwal vaksin, tapi katanya nggak boleh vaksin dulu. Dan jadi aku nggak tahu harus vaksin yang tahunan ini tuh kapan, jadi nunggu dokter. Dan sekarang aku langsung ganti dokter juga karena dia udah tahu perkembangan Abizar setelah penyakit Kawasaki ini ya. Mungkin habis kemarin itu ada tahapnya tuh apalagi paling USG jantung lagi kali ya. Soalnya kan kemarin terakhir sama dokternya itu masih ada sedikit cairan katanya hasil USG itu. Semoga sih pas nanti cek yang bulan ini tuh tanggal 25 udah ada ya dinyatakan sembuh total, jadi alhamdulillah nggak akan ada lagi lah penyakit-penyakit aneh. Kalau pantangan sih nggak ada ya, cuman kan ada beberapa pas setelah berita yang kemarin naik itu banyak yang ngasih tahu, ada beberapa yang bilang lebih baik banyak makan sayur, lebih baik banyak makan buah. Kayak aku juga memang berpikir kayak gitu sih, dagingnya lebih dikurangin aja sih, karena memang pas USG pas darah habis dicek itu dia tuh tinggi protein jantungnya. Aku sih kurang paham ya protein jantung gimana sih, aku juga nggak ngerti lah. Yang penting sekarang memang lebih banyak yang menyarankan untuk makanannya Abizar lebih banyak sayur-sayur aja lah, diperbaikin aja dulu. Latihan khusus sih sebenarnya ya normal-normal aja, kayak lebih banyak menghabiskan waktu aja sama Abizar. Dan sekarang kan lebih mengurangi kegiatan di luar aja, jadi lebih baik di rumah. Sebelum memang dokter bilang udah boleh keluar, sekarang boleh balik main. Sekarang emang Abizar kan nggak keluar rumah selama 1,5 bulan memang harus di rumah. Jadi abis Kayak main-main di rumah aja seadanya, main-main di bola apa teknik kelas semua gitu. Tapi Abizar Ya mau nggak mau, kebetulan memang harus mengurus anak dulu lah. Terlebih aku juga sekarang mengurangi kerjaan aku sampai Abizar dinyatakan sembuh total, baru deh aku ambil kerjaan lagi deh. Tercepat yang pernah kita jalani, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu. Rencananya baru 2 minggu lalu ya? Ya, dadakan. Pokoknya pulang dari Singapura tuh tiba-tiba tercetus niat mau umroh. Jadi obrolannya waktu kita kemarin liburan ke Singapura tuh sih nyebut aku pengen umroh deh. Terus habis itu dari kenalan travel kita ini cari waktu yang tercepat, akhirnya tanggal 30 kemarin kita jalan. Nah awalnya tanggal 30 itu dipilih, nggak awalnya aku punya pikiran gini, kayaknya kita mau ngerayain ulang tahun pernikahan di sana seru nih tanggal 21 Januari kan. Tapi aku mikir 21 Januari itu pasti aku lagi mens, lagi datang bulan, karena biasanya kan udah gitu tahu ya. Makanya dipilihlah tanggal 30 gitu. Kalau jadi datang bulannya udah beres. Ternyata pas pulang dari Singapura tanpa sengaja, karena pas lagi kita udah harus bayar terus tanggal 30. Kok ini tanggal 20? Aku belum mens sih gitu awalnya, kenapa aku tahu hamil tuh waktu itu gara-gara itu. Jadi saling menyambung. Nah akhirnya karena aku alhamdulillah ada rezeki juga, jadi doanya makin banyak. Misalnya doa terima kasih ya Allah dikasih rezeki gitu. Biasanya kan kita misalnya kalau kita umroh itu selain mau ibadah, doain buat orang tua, buat anak, buat suami, buat keluarga. Ini ada tambahan satu adalah buat ini siapa? Tahu doanya Ya, buat calon anak tuh. Pasti pas aku tahu tanggal 20 itu aku hamil, aku semua konsultasi ke dokter, minta surat kesehatan semua. Jadi aku nggak mau memaksakan juga, walaupun misalnya udah niat mau umroh. Tapi kan yang kayak gitu penting. Kamu juga nyuruh ya. Andika juga masih lagi surat-surat apa yang harus dilengkapi untuk mendukung si kehamilan ini untuk umroh gitu. Selama di sana sih hari pertama sampai kemarin kita mau pulang tuh aman-aman aja, nafsu makannya bagus, terus di sana diam tiap jam makan,
terus fisiknya kuat banget gitu. Cuman kemarin aja pas mau pulang nih, pas begitu udah tahu mau pulang, malam kita ke bandara, sebelumnya kita makan dulu tuh. Nah pas makan itu tiba-tiba langsung gua gitu-gitu sampai 3 kali sampai lemes. Sampai keluar semua apa yang pahit-pahitnya keluar. Iya, nah lucunya pas ibadah umrohnya enggak gitu. Jadi kita mikirnya pengertian juga. Kalau kan namanya umroh tawaf ya, tahu sendiri kan. Lihat orang biasanya pusing apa segala macam Nggak ya. ada sama sekali. Cuman pas baru nyampe aja lagi kita sa'i ya Bu ya. Kan habis tawaf, sa'i terus aku mau mulai kelingan akhirnya didorong pakai kursi roda, sempat 1 putaran dia didorong tapi nggak ada rasa mau pingsan mau tuh nggak ada. Baru kemarin itu aku sampai yang ini kenapa sampai aku didudukin aku pingsan nih di restoran itu posisinya ngeliat makanan yang segitu banyak nggak ada nafsu sama sekali, keluar semua sampai minta aku udah pikiran jelek gini, waduh ini extend sehari lagi nih kayak gini rumah sakit lemes banget ya alhamdulillah. Berarti ini si Neng atau dipanggilnya nafsu makannya aja yang lebih tinggi gitu. Melihat bakso, mau bakso. Melihat nasi daging untak, mau gitu. Nasi biryani, mau gitu. Semua dimakan sama dia gitu. Melihat apa dikit, beli gitu. Sebenarnya nggak merepotkan sih karena ngidamnya cuman ngidam makan gitu ya. Itu pun juga nggak tahu ngidam apa enggak. Iya emang aja emaknya doyan makan. Oh tapi yang aku berasa aneh itu waktu di Jakarta yang pempek. Iya. Jadi kita udah mau tidur, posisinya udah malam, udah jam 9:30-an sampai jam 10 malam. Udah tidur tiba-tiba aku bangun tidur gini. Udah tiduran aku gini. Mau pempek, langsung mau depo, mau pempek terus langsung nyari di ojek online gitu. Jam segini masih ada kan pempek, untungnya ada. Tapi pas pempeknya datang, iya begitu aja sih, biasa aja. Cuman itu yang lucu, orang aku udah selimutan, aku udah siap tidur. Mau pempek gitu. Jadi belum ada yang aneh-aneh banget sih. Sebenarnya jangan sampai lah, udahlah. Kalau aku sih pikirnya gini, kalau kita lagi pengen sesuatu, itu bukan karena ngidam, tapi memang aku lagi pengen aja. Jadi misalnya nggak bisa makan pun ya udah. Kita cara benar-benar selama 3 malam itu fokus banget ibadah karena waktunya kan singkat kan, jadinya memang dipadetin banget kan. Sampai sana Mekah langsung umroh besokannya kita seharian sholat di masjid, terus besokannya pulang jalan ke Madinah juga kita padetin, jadi nggak ada waktu buat santai-santai gitu, nggak ada. Kita paling malam doang ya kalau makan ya kayak makan nasi kuning. Iya, kita bisa jalan cuma Jalan malam aja. sisanya kita lebih sering dalam masjid. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.